Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi 'anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadiyihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, hadirin jamaah Sekolah Fikih Live yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Muhammad Ajib dalam kajian kitab Aqidatul Awam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua dalam segala hal, dan yang paling utama, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, panjang umur dan berkah selalu, amin. Malam hari ini kita masih melanjutkan syarah atau penjelasan kitab Aqidatul Awam karya Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas bait yang ketujuh ya, karena bait ketujuh ini lumayan panjang pembahasannya, dan kita masih berkutat di bagian yang awal, yaitu qiyamuhu binafsi atau waqaimun ghani ya. Waqaimun ghani itu penggalan bait ketujuh ya, bagian pertama itu waqaimun ghani, yang maknanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qiyamuhu binafsihi. Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Nah, hari ini jamaah, malam hari ini kita melanjutkan kembali pembacaan ibarah ya, teks ulama salaf, ibarah-ibarah para ulama kita terkait sifat qiyamuhu binafsi atau Allah ada tanpa tempat, atau bagaimana kolerasinya dengan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah masuk ke bagian yang ke-38 ya, ulama yang ke-38. Insyaallah malam hari ini kita bahas dua ulama saja ya, seperti biasa. Dan kebetulan ulama dua ulama ini nanti namanya hampir sama jemaah. Yang pertama nanti namanya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli. Yang kedua nanti Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ya. Jalaluddin As-Suyuti. Jadi ada dua Jalal di sini ya. Ada dua Jalaluddin ya. Baik, yang pertama jamaah, kita akan membaca dulu nomor 38 ya, yaitu Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullahu taala, yang wafat pada tahun 864 Hijriyah ya, 864 Hijriyah. Siapa beliau ini jamaah? Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini jamaah sebetulnya adalah gurunya Imam Jalaluddin As-Suyuti yang nanti kita akan baca itu ya setelah ini. Jadi Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini adalah salah satu penulis kitab tafsir Al-Jalalain. Kitab tafsir Al-Jalalaini. Kalau di pesantren ya, para kiai, para ustadz, para santri itu ngaji tafsir untuk yang pemula biasanya menggunakan kitab tafsir Al-Jalalain, karena tafsir ini ringkas jemaah. Mudah, ringkas, bahasanya sangat singkat, padat begitu. Nah, penulisnya itu jamaah dua ulama itu. Ya, yang pertama ini Jalaluddin Al-Mahalli, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ini gurunya ini. Terus karena meninggal dunia, belum selesai penulisan tafsirnya, dilanjutkan oleh murid beliau,
yang nanti kita akan baca, yaitu Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat ya yang disampaikan oleh para ulama, Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu ketika menafsirkan Al-Qur'an jamaah ya, beliau memulainya dari pertengahan, bukan dari awal. Dari surah Al-Kahfi, ya, juz 15 ya. Jadi dari surah Al-Kahfi beliau yang menafsirkan sampai juz 30 itu. Ya. Dari surah Al-Kahfi pertengahan juz 15 itu sampai akhir juz 30 dari sampai surat An-Nas berarti ya. Dari surah Al-Kahfi sampai An-Nas itu yang mentafsir ya, yang menafsirkan Al-Qur'an, yang menulis kitab tafsir Jalalain itu Imam Jalaluddin Al-Mahalli awalnya. Sang guru ya, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Bahkan setelah itu beliau menafsirkan surah Al-Fatihah jemaah. Nah, setelah Al-Fatihah selesai, beliau meninggal dunia. Artinya apa? Al-Baqarah sampai surat Al-Isra sampai juz 15, Al-Isra juga awal juz 15 ya. Dari Al-Baqarah sampai Al-Isra itu belum sempat beliau selesaikan, belum ditafsirkan begitu. Ya, belum ditulis tafsirnya. Meninggal dunia. Nah, yang melanjutkan itu jamaah adalah murid beliau yang dikenal dengan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kita nyebutnya Imam Suyuti gitu. Nah, jadi Imam Suyuti itu melanjutkan ya, sang murid ini melanjutkan tafsir gurunya tadi mulai dari mana tadi? Dari Al-Baqarah ya. Jadi dari Al-Baqarah terus Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya sampai surah Al-Isra itu. Itu Imam Suyuti itu. Ya. Jadi kita harus tahu nih, mana tafsirnya Imam Al-Mahalli, mana tafsirnya Imam As-Suyuti. Jadi kalau Imam Al-Mahalli itu dari ini ya, dari surah Al-Kahfi tadi ya, dari surah Al-Kahfi sampai An-Nas, lanjut sedikit Al-Fatihah. Nah, itu Imam Al-Mahalli. Jadi tafsir Al-Fatihah itu Imam Mahalli, maksudnya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Adapun Al-Baqarah dan seterusnya sampai Al-Isra itu Imam As-Suyuti. Nah, dan keduanya jamaah, baik Imam Jalaluddin Al-Mahalli maupun Imam Jalaluddin As-Suyuti, madhabnya Syafi'i, ya, secara fikih bermadhab Syafi'i. Bahkan secara akidah itu Asy'ari. Beliau-beliau ini adalah guru besar Al-Azhar, ya, orang yang tinggal di Mesir dulu. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dan tahukah Anda jamaah, Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini berguru langsung dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensarah kitab Sahih Bukhari, yang nama kitabnya Fathul Bari. Nah, jadi Ibnu Hajar ulama besar tuh, ya, ulama besar dalam bidang ilmu hadis, pensarah Sahih Al-Bukhari, nama kitabnya Fathul Bari, punya murid Imam Jalaluddin Al-Mahalli, gitu ya. Luar biasa ya ulama kita ya. Masya Allah. Nah, baik. Kita baca ya penjelasan dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 864 ya. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kan 852 ya, 852. Nah, ini 864. 864 Hijriah. Dalam kitabnya Tafsir Al-Jalalaini ya, Tafsir Al-Jalalaini. Kenapa dinamakan Al-Jalalain? Karena penulisnya dua ulama ya. Satu Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Karena dua Jalal, ya kan, sama-sama Jalaluddin kan, dua Jalal. Bahasa Arabnya dua itu kan Jalalaini atau Jalalani gitu ya. Jalalaini. Dinamakan Tafsir Al-Jalalaini karena penulisnya dua ulama yang sama-sama Jalaluddin. Bedanya satu Jalaluddin Al-Mahalli, yang berikutnya Jalaluddin As-Suyuti. Baik. Dalam kitabnya Tafsir Al-Jalalain, ketika menafsirkan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan begini jemaah. Tafsir Jalalain ya. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Nah, ini potongan ayat dari surah Toha ayat 5 ya. Surat Toha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa ya. Al-ars kata beliau ya. Wa huwa fil lughati sarirul mulki. Sarirul mulki atau sarirul maliki. Jadi yang namanya aras, ini secara bahasa ya, fil lughah kata beliau. Secara bahasa itu bermakna sarir. Sarir itu ya tempat duduk atau tempat tidurannya seorang raja lah. Ya, sarir, ya, singgasana lah kita nyebutnya ya. Kalau raja atau pemimpin itu biasanya ada tempat duduk atau tempat dia tiduran gitu ya. Itu disebutnya aras. Disebutnya apa? Aras.
Tapi ini secara bahasa. Kita tidak bisa memberikan makna ini untuk aras yang pada ciptaan Allah. Jangan dianggap aras yang ada di atas langit itu adalah tempat duduknya Allah atau tempat tinggalnya Allah ya. Naudzubillah min. Tidak boleh begitu, tidak boleh. Beliau ini hanya menyebutkan makna secara bahasa. Ya, aras itu secara bahasa fil lughah ya. Fil lughah al-arabiyah, secara bahasa Arab maknanya itu sarir, singgasana. Istawa istiwaan yaliku bihi. Ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy wa huwa fil lughati sarirul mulki atau sarirul maliki. Istawa istiwaan atau istiwaun yaliku bihi. Kita baca terjemahnya ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Secara bahasa aras bermakna singgasana milik raja. Ya, singgasana tadi ya, milik raja ya. Jadi setiap raja itu biasanya punya aras gitu ya, punya aras. Nah, itu secara bahasa seperti itu ya. Nah, kemudian Imam Jalaluddin Al-Mahalli menafsirkan kalimat istawa jemaah. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Apa kata beliau? Adapun makna istawa adalah istiwaun atau istiwaan yaliku bihi. Istiwa yang maknanya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi beliau enggak menyebutkan makna apapun. Pokoknya istiwa gitu. Yaliku bihi. Hati-hati jemaah, saya tegaskan. Kadang-kadang teman-teman salafi wahabi ya, golongan salafi wahabi ini juga menggunakan redaksi yang sama. Istiwa yaliku bihi. Istiwa yaliku bihi. Atau kalau sifat iyat yaliku bihi. Tapi beda maknanya jemaah. Kalau yaliku bihinya ulama salaf dengan yaliku bihinya wahabi itu beda. Bedanya gimana? Begini. Ketika ulama salaf mengatakan istiwa yaliku bihi, itu mereka tidak menentukan makna apapun. Istiwa ya istiwa. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Begitu juga sifat iyat. Iyat ya pokoknya kita katakan sifat iyat. Kemudian ada lagi sifat wajah ya kita katakan sifat wajah. Maknanya apa itu? Wallahu a'lam. Ya, maknanya yaliku bihi. Hanya Allah yang tahu. Sesuai dengan makna yang layak bagi Allah. Yaliku itu kan layak. Yang layak bagi zat Allah. Apa maknanya? Ya nggak ada yang tahu. Tapi kalau Wahabi jamaah, Salafi Wahabi ketika mengatakan istiwa yaliku bihi juga mereka bilang begitu di kitab-kitabnya. Mereka itu maksudnya ya bermakna Allah berada di atas aras, tapi berada di atas arasnya sesuai dengan keagungan Allah. Tidak ada yang tahu bagaimana istiwanya Allah. Begitu jamaah. Bedanya itu di situ. Atau kalau sifat iyat, Allah punya tangan, tapi tangan yang sesuai dengan keagungan Allah, yang layak bagi Allah. Beda jamaah, beda. Bedanya di mana? Menentukan makna. Ulama salaf tidak menentukan makna apapun. Istiwa, iyat. Sementara kalau golongan Wahabi, ya, mereka itu langsung menentukan istiwa ya berada di atas aras. Ya. Atau kalau iyat ya pokoknya tangan, Allah punya tangan. Tapi tangannya seperti apa mereka nggak tahu kan begitu. Ya likubihi begitu kata mereka. Nah, makanya kalau baca kitab itu hati-hati jamaah ya, meskipun secara redaksi sama ya, itu maksud dari redaksi itu berbeda ya, berbeda. Nah, Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini ketika mengatakan istiwa yaliku bihi, beliau tidak memberikan makna apapun. Istiwa ya istiwa. Maknanya apa? Ya itu sesuai dengan makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jamaah, kalau beliau enggak menentukan makna. Beliau tafwid. Dalam hal ini tafwid makna. Ini sudah maklum ya para ulama salaf termasuk mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah dan Atsariyah itu kalau tidak pakai tawil itu artinya pakai tafwid makna. Menetapkan sifat tapi maknanya tidak diketahui. Hanya Allah yang tahu maknanya, begitu. Nah, oleh sebab itu di materi kita ini jamaah, kita lihat ya di layar. Saya menyampaikan pada keterangan di atas jelas sekali bahwa Imam Jalaluddin Al-Mahalli meyakini bahwa Allah istawa atas aras. Iya, karena nggak boleh ditolak ini sifat ini ya. Karena ada di dalam Al-Quran. Jadi kita Asy'ari, Maturidi, Atsari itu nggak menolak sifat istiwa. Kita tetapkan Allah istawa atas aras. Namun, apa maknanya? Wallahu a'lam. Bukan bermakna bertempat di atas aras ya. Namun tidak bermakna bertempat di atas aras. Terbukti beliau mengatakan istiwa yaliku bihi. Yang maksudnya adalah Allah istawa atas aras sesuai dengan keagungannya atau yang layak bagi
zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu seperti itu. Artinya beliau ini tafwid mana jemaah? Ya, tafwid mana. Nah, berikutnya. Jadi, ketika berkata Allah istawa atas aras, bukan bermakna Allah berada di atas aras. Tidak meyakini Allah berada di atas aras. Intinya tetap meyakini Allah istawa atas aras, namun tanpa bermakna apapun. Karena cukup ditetapkan sifat istiwanya ya. Cukup ditetapkan sifat istiwanya bagi Allah. Gitu. Imroruha kama ja'at. Atau apa namanya? Kama warodat ya, imroruha kama ja'at, imroruha kama warodat. Ya pokoknya biarkan aja ayatnya seperti itu. Bunyi sifatnya begitu ya, biarkan saja. Istiwa ya istiwa. Ya, maknanya apa? Wallahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita kenal dengan tafwidul makna, menyerahkan makna kepada Allah. Jadi cukup imroruha kama ja'at dan menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikenal oleh para ulama salaf kita dengan istilah manhaj tafwid makna. Alhamdulillah. Jadi intinya apa? Imam Jalaluddin Al-Mahalli tadi, gurunya Imam Suyuti ya. Beliau itu meyakini tafwid makna sama. Istiwa ya istiwa, yat ya yat, wajah ya wajah, tanpa makna apapun, tidak ditentukan maknanya. Hanya Allah yang tahu maknanya. Jelas ya jemaah ya. Ini artinya apa? Ya, beliau tidak meyakini Allah berada di atas aras. Ya, hati-hati. Kalau baca kitab ulama itu hati-hati. Usul akidahnya dipakai. Usul akidah ulama salaf itu tafwid makna. Ya, tafwidul makna itu usul dasar itu. Makanya saya selalu mengingatkan jamaah saya ya, dimanapun ya. Bahkan kalau di status WA saya selalu update ya tentang tafwid makna. Lalu saya posting tentang tafwid karena supaya terbiasa mereka dengan manhaj tafwid makna. Karena ini jarang sama. Yang viral itu hanya takwil biasanya. Yang viral hanya takwil. Seolah-olah manhajnya ulama salaf itu hanya takwil gitu. Enggak ya. Manhaj utama ya, metode utama atau manhaj utama ulama salaf adalah tafwidul makna. Meskipun ada takwil, ada. Kita tidak larang takwil ya. Tetapi kita juga harus tahu nih. Kalau menemukan ibarah ulama di kitab-kitab mereka mengatakan innallaha istawa ala arsyihi misalnya. Innallaha fawqal arsy misalnya. Enggak usah kaget itu. Ya, enggak usah bingung. Mudah cara memahaminya. Ulama salaf itu tidak meyakini makna Allah berada di sana, bukan. Cukup ditetapkan sifat istiwa, cukup ditetapkan sifat fauq ya, maha tinggi, fauq al-fauqiyah, tapi bukan fauq hissiyah. Ya, bukan fauq hissiyah. Nah, apa maknanya? Wallahu a'lam. Itu namanya tafwid makna ya, tafwid makna. Baik. Jelas ya, jemaah ya. Jadi intinya apa? Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, penulis kitab Tafsir Al-Jalalain, ketika menafsirkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, beliau tidak pakai tawil ya. Beliau tidak pakai tawil. Karena kalau tawil itu biasanya istaula atau qahara atau apa gitu ya. Banyak tawilannya. Beliau hanya mengatakan istiwa'un yaliku bihi. Istiwa yang maknanya sesuai atau yang layak bagi zat Allah. Artinya beliau itu tafwid ya. Tidak menentukan makna intinya lah. Tidak menentukan makna. Maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafwid makna. Baik. Selesai. Sekarang lanjut murid beliau. Yang ke-39 yaitu Al-Imam As-Suyuti. Ya, nama beliau Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sama-sama dengan gurunya tadi Jalal juga ya. Jalaluddin Al-Mahalli, kalau ini Jalaluddin As-Suyuti. Kalau nama aslinya siapa? Imam Jalaluddin As-Suyuti jamaah. Beliau itu nama aslinya Abdurrahman bin Abi Bakar. Ya, Abdurrahman nama aslinya itu. Al-Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti. Kalau guru beliau yang Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu nama aslinya itu Muhammad bin Syihabuddin. Nah, ini nggak ada Ustaz Syihab nih ya. Syihabuddin benar. Ya, Muhammad bin Syihabuddin. Berarti bapaknya itu Syihabuddin ya. Muhammad bin Syihabuddin. Itu nama asli Imam Jalaluddin Al-Mahalli ya. Tapi kalau Imam As-Suyuti itu nama aslinya Abdurrahman ya. Abdurrahman. Baik. Abdurrahman bin Abi Bakar.
Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala, beliau wafatnya tahun berapa jamaah? 911 Hijriah. 911, hafalin. Kalau guru beliau tadi Imam Jalaluddin Al-Mahalli 864 ya. 864. Angkanya genep, enak itu cara ngapalinnya. 864 Hijriah. Oleh Imam Suyuti 911. Ingat-ingat, 911 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, ini saya nggak pakai kitab tafsir Jalalain. Kenapa? Karena ayat-ayat istawa itu yang menafsirkan guru beliau, jemaah. Guru beliau. Ya, meskipun juga ada sih di ayat-ayat istawa di ayat-ayat Al-Baqarah ya, atau ayat-ayat di juz awal. Tapi saya nggak menggunakan tafsir Imam Suyuti yang tadi surah Al-Baqarah sampai apa tadi Al-Isra ya. Enggak. Saya menemukan di kitab beliau yang lainnya, jemaah. Namanya kitab Al-Itqan. Masya Allah. Fi Ulumil Quran. Ini kitab yang biasa dikaji kalau di perkuliahan, khusus kuliah yang IAT ya. Apa IAT itu? Ilmu Tafsir dan Al-Quran. Jurusan Al-Quran lah. Ya. Nama kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ketika menyebutkan ayat tentang sifat istiwa bagi Allah Subhanahu Wa Taala, beliau mengatakan. Jadi kitab Al-Itqan ini bagus ya. Banyak bab-babnya. Banyak bab-babnya. Di antaranya beliau membahas masalah ayat mutasyabihat. Apa kata Imam Jalaluddin As-Suyuti? Minal mutasyabih. Masya Allah. Minal mutasyabihi ayatus sifati. Nahu. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Kullu syai'in halikun illa wajaha. Wa yabqa wajhu rabbika. Walitusna'a ala aini. Yadullahi fawqa aidihim. Was-samawati matawiyatun biyaminih. Was-samawatu matawiyatun biyaminih. Ya, itu adalah termasuk ayat mutasyabihat kata beliau. Wa jumhuru ahli sunnah, perhatikan ya. Imam Jalaluddin mengatakan wa jumhuru ahli sunnati minhum as-salaf wa ahlul hadis. Ya, saya ulangi, wa jumhuru ahli sunnati minhum as-salafu wa ahlul hadis alal imani biha wa tafwidu ma'naha al-muradi minha ila Allah ta'ala wala nufassiruha ma'a tanzihina lahu an haqiqatiha. Artinya, jadi kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, jamaah ya, di antara yang termasuk ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat sifat. Jadi ayat-ayat sifat, contohnya seperti Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa dan seterusnya tadi ya. Beliau nyebutin berapa tadi? Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, kullu syai'in halikun illa wajha. Jadi sifat istiwa, sifat wajah, wa yabqa wajhu rabbika itu sifat wajah, walitusna 'ala aini berarti sifat ain ya bagi Allah. Yadullahi fawqa aydihim berarti sifat iyad. Was samawati wa matawiyatun biyamin berarti sifat yamin ya. Itu semuanya termasuk ayat mutasyabihat kata beliau. Ayat-ayat sifat itu ayat mutasyabihat. Ini menjadi bantahan ya buat sebagian kaum muslimin yang mereka katanya meyakini Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa itu bukan mutasyabihat kata mereka. Kata mereka ayat muhkamat. Itu enggak benar itu sama. Keyakinan ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayat-ayat sifat seperti Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa ya surat Thaha ayat 5 itu termasuk ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu tidak boleh dipahami secara tekstual, beda dengan muhkamat. Ya. Nah, bagaimana cara memahami ayat mutasyabihat? Dua metodenya sama. Tafwid makna atau takwil. Udah, titik itu aja. Tidak ada metode yang lain. Tidak ada metode yang lain. Bahkan Imam Nawawi pernah kita kutip dalam kitab Al-Majmu'-nya, di muqaddimahnya ya. Padahal Al-Majmu' itu kan kitab fikih. Di muqaddimahnya beliau bilang, ulama salaf itu metodenya ya dua itu. Kalau enggak tafwid makna ya takwil. Pegang itu dua itu. Tafwid makna atau takwil. Nah, kita baca ini Imam Suyuti kata beliau tadi, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa itu termasuk mutasyabihat. Mayoritas ahlu sunnah yaitu ulama salaf dan ahlul hadis, ahli hadis jemaah, ulama salaf dan ahli hadis, mereka mengimani sifat-sifat mutasyabihat ya diterima serta ini menyerahkan makna aslinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu maksudnya menyerahkan maknanya kepada Allah? Tafwid. Maksudnya itu adalah tafwid makna. Dan kami tidak menafsirkannya, tidak menentukan maknanya.
namun disertai dengan sikap tanzih terhadap hakikat sifat tersebut. Tanzih itu mensucikan Allah dari sifat bertempat, dari sifat bergerak, berpindah, menetap di suatu arah. Itu namanya kita tanzih Allah, ya. Kita tanzih dari sifat-sifat makhluk. Ya. Baik. Jadi jelas ya jemaah ya. Di sini kalimatnya wa tafwidu makna. Saya ketika menemu ibarah ini senangnya minta ampun coba. Karena saya kan mencari-mencari di Maktabah Syamilah gitu ya. Imam Suyuti ini apa sih metodenya? Ternyata ketemu kalimat ini, tafwid. Ya. Saya kalau nyari juga gitu. Keywordnya itu tafwid biasanya gitu. Kalau enggak fawwado gitu. Kemudian saya otak-atik sendirilah di Maktabah Syamilah. Ketemu jemaah di kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, Imam Asyuti menyatakan ternyata jumhur ahli sunnah termasuk ulama salaf dan ahlul hadis itu meyakini tafwid makna. Masa sih Imam Asyuti bohong? Apalagi Imam Nawawi juga bilang begitu kan di kitab Al-Majmu'. Jadi sudahlah, kita taslim saja, kita terima apa yang disampaikan ulama. Tidak usah terkecoh dengan yang disampaikan kelompok Wahabi, Salafi Wahabi. Sudahlah. Ya, kita percaya kepada para ulama kita yang mereka ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dikarunia ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarunia ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ikuti apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Nah, di antara ini kata Imam Suyuti, ulama salaf itu ya tafwidul makna, ya, tafwid makna. Nah, baik kita baca ya. Pada keterangan di atas jelas sekali bahwa Imam Jalaluddin As-Suyuti meyakini bahwa Allah istawa atas aras. Iya, seperti gurunya tadi, Allah istawa atas aras. Namun bukan bermakna bertempat di atas aras. Ya, tidak bermakna bertempat di atas aras. Terbukti beliau mengatakan wa tafwidu ma'naha al-muradi minha ilallahi ta'ala. Apa itu maksudnya? Allah istawa atas aras, namun maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika berkata Allah istawa atas aras, bukan bermakna Allah berada di atas aras. Intinya tetap meyakini Allah istawa atas aras, namun tanpa bermakna apapun. Sekali lagi, tidak bermakna apapun, tidak bermakna berada, bersemayam, duduk, bertempat, bukan itu. Pokoknya tidak bermakna apapun. Maknanya hanya Allah yang tahu, ya. Cukup imroruha kama ja'at, ya, imroruha kama warodat, lalu menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita kenal dengan tafwidul makna. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya apa jemaah? Dalam hal ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Al-Imam As-Suyuti itu sama seperti guru beliau Al-Imam Jalaluddin Al-Mahali. Ya, sama-sama mensyarah Jalalain, ternyata secara metode sama dalam memahami sifat mutasyabihat seperti sifat istiwa atas aras itu dengan menggunakan tafwidul makna, bukan yang lainnya. Meskipun beliau juga di kitab ini ya, di kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran itu juga mengutip sebagian ulama ahlu sunnah itu menggunakan takwil. Ya, tapi itu jalan terakhir ya. Takwil itu adalah jalan terakhir atau pilihan kedua setelah tafwid makna. Makanya Imam Al-Baihaqi dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari itu paling aslam, ya, aslam itu apa ya? Paling selamat untuk memahami sifat-sifat Allah seperti sifat mutasyabihat ya, istiwa, iyad, ain dan sebagainya. Itu kata Imam Al-Baihaqi paling aslam itu at-tafwid. Maksudnya adalah tafwidul makna. Jadi sangat jelas bahwa ulama salaf kita itu ketika mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa atau yadullah dan sebagainya, mereka hanya menetapkan sifat saja. Tidak mau membahas maknanya seperti apa, ya. Maknanya cukup diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja. Kita ikuti apa yang disampaikan oleh para ulama salaf. Dan itu adalah jalan yang paling selamat kata Imam Al-Baihaqi. Aslam ya. Aslam itu ya tadi paling selamat. Meskipun kita tidak bisa pungkiri ya bahwa ada juga loh ulama salaf itu pakai takwil. Ya, jangan ditolak takwil. Itu buktinya Imam Bukhari mentakwil kullu syai'in halikun illa wajhah. Di Sahih Bukhari beliau mengatakan apa? Illa mulkahu. Itu takwil sama itu, ya. Takwil. Imam Malik menakwil sifat nuzul hadis yanzilu rabbuna itu yang tabaraka wa taala, yanzilu tabaraka wa taala ila sama'i dunya. Hadis nuzul ya, sifat nuzul. Itu ditakwil yang turun apa kata Imam Malik?
rahmatnya, amruhu, ya rahmatuhu dan sebagainya. Jadi takwil memang boleh, sebagian ulama menggunakan takwil selama takwil itu tidak jauh dari makna yang sesuai ya. Ada syarat-syaratnya. Ikuti saja takwilnya ahlu sunnah gitu. Jangan takwilnya mu'tazilah dan sebagainya. Baik, saya kira jelas ya. Sudah selesai tadi ya. Alhamdulillah jemaah. Malam hari ini cukuplah dua ulama saja ya. Yang pertama tadi Imam Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahumallahu taala. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui para ulama kita ya. Karena kita membaca kitab-kitab para ulama ya, ada ibarahnya, ada kitabnya jelas. Tidak kita rekayasa ya. Memang betul-betul ulama salaf memang bilangnya begitu. Ya, kita ikuti saja. Dan kita semakin yakin, semakin mantap dari awal kajian ya, yang kita tampilkan ibarah-ibarah ulama terkait sifat istiwa, terkait Allah ada tempat-tempat, itu sama itu. Dari generasi awal loh kita itu, kalau nggak salah dari Imam Hasan Al Basri kan nomor 1 itu kan bahasa Imam Hasan Al Basri terus sampai ini tahun berapa yang tadi terakhir Imam Suyuti ya tahun 900-an. Jadi setiap ratusan tahun itu ada ulama perwakilannya di situ. Alhamdulillah. Baik, hadirin jamaah sekolah fikih yang dirahmati Allah SWT. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya itu nomor 40, namanya Imam As-Sanusi. Allahu Akbar. Siapa beliau jamaah? Imam As-Sanusi ini ulama Asy'ari yang sangat berjasa besar dalam mengkonsep sifat 20. Ya. Di antaranya beliau, salah satunya ya. Salah satunya adalah Imam As-Sanusi. Beliau punya kitab Al-Aqidah As-Sughra, Al-Aqidah Al-Wusta, Al-Aqidah Al-Kubra ya. Atau kalau di pesantren ada juga itu istilahnya kitab Ummul Barohim ya. Kitab Ummul Barohim itu karya Imam As-Sanusi. Nanti minggu depan ya, insyaallah kita akan baca pendapat Imam As-Sanusi, seorang ulama besar dalam madzhab Asy'ari ya. Dan beliau secara fikih madzhabnya Maliki. Salah satu ulama yang mengkonsep sifat 20. Karena kan sifat 20 itu di zamannya Imam Asy'ari nggak ada jamaah. Memang nggak ada. Pendiri madzhab Asy'ari siapa? Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Belum ada sifat 20 itu. Tapi sifat-sifat Allah ada ya. Sifat yang ma'ani itu ada, ditetapkan oleh para ulama, seluruh sifat ya. Kemudian nanti untuk memudahkan orang awam tuh ya, dibuatkanlah minimal orang awam tuh 20 sifat atau 13. Ada yang bilang 13, ada yang bilang 20. Nah, insya Allah nanti saya jelaskan secara detail di pertemuan berikutnya. Ya. Terima kasih jamaah. Itu saja untuk malam hari ini, semoga bermanfaat, ilmunya barokah. Ya, ilmunya barokah, ilmu yang nanti bisa menyelamatkan kita baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan infak terbaik Anda untuk Rumah Fikih Indonesia melalui Bank Syariah Indonesia dengan rekening 3353158410 dan juga Bank Muamalah dengan rekening 36006321. Keduanya merupakan rekening resmi Rumah Fikih Indonesia atas nama Aini Aryani. Atau bisa juga melalui scan barcode berikut ataupun langsung menuju ke rumahfikih.com/donasi.